Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quranku Surgaku Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih bisa diberikan kesehatan selalu. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam kita Nabi Bana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Dimas dalam konten kisah inspiratif. Pada video kali ini insya Allah saya akan kembali mengisahkan sepenggal kisah dari zaman Nabi Muhammad SAW yang berjudul Pria dan Anggur. Diceritakan ini di zaman Rasulullah ya, diceritakan itu ada seorang pria yang hendak memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk cintanya kepada Rasul. Pria ini hendak memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad ya. Pria ini kemudian memberikan anggur kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pria ini jalanlah pergi ke kediaman Rasulullah SAW. Ternyata di sana nggak cuma Rasul aja, tapi juga ada para sahabat yang lain lagi berkumpul gitu. Nah, kemudian pria ini disambutlah baik sama Rasulullah ya, disambut baik kedatangannya sama Rasul. Kemudian pria ini pun memberikan anggur tersebut sebagai bentuk cintanya kepada Nabi. Dipersembahkanlah anggur senampan ya, senampan anggur untuk Rasulullah SAW. Rasul pun menyambut pria ini dengan senang hati ya, dengan bahagia dan penuh senyum. Akhirnya setelah diterima anggur dari Rasul, Rasul pun mencicipi anggur yang diberikan pria ini. Setelah Rasulullah SAW mencicipi anggur tersebut satu butir, Rasul pun tersenyum. Kemudian melihat ke pria ini, gitu kan, si pria tersebut. Pria tersebut pun sangat bahagia ya, sangat senang melihat ekspresi yang diberikan oleh Rasul gitu kan. Artinya Rasul senang dikasih anggur dan anggurnya enak gitu kan. Setidaknya hadiah yang dia berikan itu bisa membuat hati Rasul tuh senang gitu. Akhirnya Rasul pun mencicipi untuk yang kedua kalinya 2 butir. Rasul pun kembali tersenyum. Pria ini kembali senang gitu kan, bahagia. Begitupun seterusnya sampai anggurnya habis. Nah, di sisi lain, ini para sahabat tuh ngelihat Rasul tuh sangat menikmati anggur yang dikasih. Mereka pun bilang, ih kok kenapa ya aku nggak dikasih sama Rasul anggurnya, padahal aku pengen gitu. Aku nanti kalau udah si tamunya udah pergi mau nanya ke Rasul kenapa kok nggak dikasih gitu kan. Akhirnya singkat cerita, anggur yang diberikan pun habis sama Rasulullah SAW. Pria ini pun sangat bahagia, sangat senang. Akhirnya pamit pulang gitu. Nah, setelah pamit pulang, para sahabat pun kemudian menghampiri Rasulullah SAW ya, dengan tujuan mau nanya lah, ya Rasulullah, kenapa kok aku nggak dikasih anggurnya gitu kan, padahal anggurnya ada gitu kan, banyak lagi. Kemudian apa yang dikatakan Rasul kepada para sahabat? Rasul pun bilang bahwa aku khawatir kalau kalian makan anggur ini, kalian itu tidak bisa menjaga perasaan dari pria ini gitu kan. Emang kenapa ya Rasulullah gitu kan? Ternyata anggur yang dikasih tadi rasanya pahit. Nah, Rasul pun khawatir kalau misalkan para sahabat memakan anggur yang sangat pahit ini rasanya, mereka tidak bisa memberikan kesan yang menyenangkan kepada pria tersebut, tamu tadi. Nah, di sisi lain juga Rasulullah memberikan contoh kepada para sahabat bahwa pentingnya kita menjaga perasaan orang lain. Jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain, apalagi orang ini itu punya niat baik lah sama kita gitu. Kita harus bisa menjaga perasaan tersebut. Nah, begitulah pesan yang ingin disampaikan sama Nabi Muhammad SAW melalui perilakunya yang harus dicontoh sama para sahabat, terkhusus juga sama kita selaku umatnya gitu. Kita harus bisa saling menjaga perasaan satu sama lain, sesama manusia juga harus bisa saling membuat bahagia gitu. Jangan sampai ada kekecewaan, jangan sampai ada pertikaian melalui hubungan yang baik. Begitu. Ya, mudah-mudahan kisah yang singkat ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua bagaimana harus kita berperilaku baik dan juga menjaga perasaan satu sama lain. Sekian mungkin dari saya Dimas Kukuh Prasetyo. Mudah-mudahan
kisah ini bisa bermanfaat, menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel Quranku Surgaku Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.